Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Segala puji milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan di atas semua agama walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Agama ini akan ditampakkan mulai dari Gua Hira, karena wahyu yang pertama adalah suratul Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 5 ayat. Yang kemudian dari sana cahaya Islam masuk ke seluruh penjuru dunia, walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Kalimat syahadat ini mari kita pertahankan sekali kita bertauhid sampai kita mati menghadap Allah dengan tauhid. Karena tujuan Allah menurunkan para nabi, para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, sampai kepada Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum. Apa isi wahyu itu? Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka akan gugur amal-amal, akan batal amal perbuatan baikmu, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah ini ada satu contoh suri teladan yang terbaik bagi orang yang mengharap ketemu dengan Allah dan banyak zikir kepadanya. Karena itu jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, sebagai idola, sebagai figur, karena Allah sudah memberikan rekomendasi. Siapapun yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, gak ada jalan lain kecuali dia harus mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan kebahagiaan kemudian dia mendapatkan kebahagiaan tanpa melewati pintu nanti. Harus melewati jejak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah memberikan kemuliaan kepada nabinya dengan menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam ini. Kan beliau pernah menyatakan, aku ini innama ana muhdadin muhdah.
Sesungguhnya aku ini adalah nikmat yang dihadiahkan oleh Allah kepadamu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdhalal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bersama bahwa manusia tidak mungkin akan paham agama kalau dia tidak belajar. Tidak mungkin manusia akan tahu akan halal dan haram kecuali dengan mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, fadlul ilm ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairi dinikum al-wara'. Keutamaan orang yang berilmu lebih aku cintai ketimbang ahli ibadah. Tapi sebaik-baik kamu adalah al-wara', yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Hadis ini sahih, memberitahukan kepada kita ya bahwa ahli ibadah belum tentu dia benar yang dilakukan, tapi kalau ahli ilmu pasti benar. Kita bisa lihat di masyarakat awam, mereka luar biasa giat. Kadang mereka melakukan puasa yang tanpa ada contoh. Kami pernah ketemu seseorang, rupanya dia mau mulai belajar agama. Waktu kita suguhkan makanan, dia mengatakan saya puasa. Ketika kita tanya, puasa apa? Poso kelahiranku. Karena Nabi juga berpuasa kelahirannya. Itu yang diucapkan oleh beliau. Beliau adalah guru saya di STM dulu ya. Dia mengatakan, Ustadz saya ini puasa kelahiran. Subhanallah. Saya bilang gak ada contoh. Tidak dibenarkan seorang berpuasa atas kelahiran diri mereka sendiri. Yang kelahiran itu beragam. Ada yang 17 Agustus mungkin. Ada yang lahir di bulan November. Terus kita berpuasa, tidak ada contoh. Akhirnya dia mulai menimbah ilmu agama. Bahkan terakhir ketemu sama guru ini ya, orangnya Masya Allah baik dan orangnya giat. Dia ketemu di Al-Huda waktu itu. Ketika kami duduk sendirian, tiba-tiba dia nyamperin sambil mengatakan, Ustadz saya mau tanya, katanya. Ini pertanyaan luar biasa sebetulnya. Matiku enak apa enggak? Karena dia guru dan orang yang bukan orang bodoh ya. Dia kepala sekolah. Akhirnya saya bicara bahwa mati itu enak untuk orang tertentu. Tidak enak untuk orang tertentu. Saya mengulang lagi kalimat itu. Saya ngomong, panjenengan paham kalimat saya? Oh ya, tahu. Cukup sudah.
Maksud kami tertentu bagi orang yang berilmu dan beramal soleh. Maka mati itu nyaman, mati itu istirahat. Tapi mati itu akan menjadi petaka bagi orang yang tidak ada ilmu, tidak ada amal. Atau mungkin orang itu beramal tanpa ilmu, maka dia akan sesat. Karena itu Nabi menyatakan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah lebih aku cintai, kata Nabi. Karena ibadah yang dilakukan akan terarah. Yang dikerjakan pasti benar. Kenapa? Berangkatnya, basicnya dari ilmu. Lain dengan orang yang tidak berilmu, cuma oleh itu tidak bermutu. Contoh misalnya sholat yang kita lihat di masyarakat secara umum, di masjid-masjid besar. Sholatnya ini sangat cepat sekali, sehingga kita tidak bisa mengikuti surat Al-Fatihah, tidak nututi. Padahal dia mungkin sholat tahajud, kita tidak tahu ya. Orang-orang ini giat, orang ini tidak bermaksiat secara kasar. Tapi buktinya mereka sholatnya seperti itu. Cepat sekali. Setelah dia percepat sholatnya, kemudian zikir dengan suara keras. Dan zikir yang dilakukan oleh mereka itu secara bersama-sama. Loh, kenapa seperti itu? Karena tidak adanya ilmu. Nah, kita lihat juga ya, kenapa di masyarakat pada umumnya ini melakukan peribadatan tanpa ada bimbingan. Cuman dia mengatakan katanya kiai saya, katanya mbah saya, katanya wasiat teko buyut. Silahkan ya, boleh saja, baik teko buyut, teko. Tapi kita kan punya filter. Apa filternya? Fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kamu berbantahan tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan kepada umat ini. Apa yang beliau khawatirkan nanti di akhir zaman. Padahal dengan teknologi yang super canggih sekarang ini, apa yang tidak bisa kita akses, apa yang tidak bisa kita ketahui, semuanya bisa. Bahkan kajian-kajian dari ulama-ulama Saudi yang notabene mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, kita tahu. Tapi ternyata sebagian orang nggak mau. Dengan tuduhan Wahabi, dengan tuduhan mengkafirkan orang. Ini berita ini sampai kepada kita. Cuman kita ini tidak senang debat-debatannya. Subhanallah. Bahkan katanya Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan orang. Muhammad bin Abdul Wahab juga seperti itu. Ini dari mana? Tidak salah baca mereka. Tidak ya. Sebetulnya harus merujuk kepada kitab aslinya. Majmu' Fatawah misalnya, punyanya Ibnu Taimiyah. Kitabut Tauhid, kepunyaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah mereka itu mengkafir-kafirkan orang? Tidak. Ini kok marah terjadi seperti itu, dan itu dihembuskan di masyarakat. Subhanallah. Ya kita tidak tahu apa mereka ini sudah mulai kalah saingan, padahal kita tidak ada pertandingan. Iya kan? Kan masyarakat ini kan mulai pinter sekarang. Oh, ngaji nang iki ya wis. Ini rujukannya jelas. Kembalinya kepada sumber agama. Kan begitu. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis yang sahih, taraktu fikum amrayn
lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan dua macam perkara yang apabila engkau berpegang teguh tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tetap qadarullah, sudah takdir ini berjalan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Menjadi berapa golongan, Pak? 73. Iya, 72 kata Nabi finnar, wahidun fil jannah. Itu kadang-kadang dibalik oleh mereka ya. Enggak, yang satu masuk neraka ini, yang 72 masuk surga. Enggak masuk akal ini. Tidak ya. Bukan berarti yang 72 ini mesti kekal di neraka. Itu kan ancaman. Kalau mereka tobat, itu Allah akan mengampuni. Enggak mesti seperti itu. Mungkin dalam perjalanan ini kan belum finish manusia ini. Kalau dia beribadah dengan melakukan kebid'ahan sampai mati, ya ini masuk kategori yang seperti itu 72. Tapi kalau dalam perjalanan ternyata dia tobat, dia memperbaiki diri, dia hijrah, dia belajar agama sehingga dia mengerti mana yang sunnah, dia akan masuk surga, masuk ke kelompok satu golongan. Nah, untuk mengetahui, Rasulullah pernah memberikan satu analisis tentang kita umatnya. Innallaha la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbitul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi khairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak mencabut ilmu dengan jalan mencabut begitu saja, tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Kalau sudah ulama ini banyak yang wafat, akhirnya mereka mengangkat orang-orang ini sebagai ulama. Seperti yang sekarang kita lihat di medsos ini. Ngeri sekali ya. Ada orang model pakaiannya penuh dengan tato ya. Dia ceramah agama ya. Kemudian pakaiannya setengah telanjang. Kemudian dia mengatakan ini tanpa ilmu. Bahkan ada juga ya ustadz yang cukup terkenal ya. Dia mengatakan ini bid'ah, berarti pesawat bid'ah katanya. Sampai enggak boleh berangkat. Bodoh. Bukan itu kan urusan dunia. Seperti mikrofon yang kita pakai sekarang. Di zaman Nabi tidak ada, tapi kan urusan dunia. Yang Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu tentang urusan duniamu. Tapi urusan akhirat, urusan agama harus kembali kepada agama. Nah, di dalam hadis itu disebutkan sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan jalan mencabut begitu saja, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Kalau sudah ulama banyak yang wafat, maka mereka mengangkat orang-orang tidak jelas ini sebagai pemimpin, sebagai orang yang memberikan fatwa. Akhirnya mereka ceramah seperti itu, ceramah seperti ini. Seperti yang kita lihat, mereka mengatakan zikir dengan gaya sufi tidak apa-apa, yang penting kan hatinya katanya. Masih tidak pakai jilbab tidak apa-apa, yang penting kan hatinya dijilbabi. Kayak orang gila kan. Apa seperti itu? Ini orangnya bukan orang bodoh ya, sampai aduh, iki apa ndak dibisiki setan ini. Akhirnya apa? Dallu wa adallu. Mereka sesat, bahkan menyesatkan orang lain. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai mukaddimah
kami akan sampaikan lanjutan dari kajian kita, yaitu tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullah. Kita sudah masuk ke ayat berapa? 47, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, bahwa aku telah mengunggulkan kamu alal alamin, atas segala umat. Ayat yang mulia ini adalah pengingat kepada Bani Israel, dan ini merupakan pembelajaran bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel? Yang pertama, mereka diberikan dengan diutusnya para nabi dan para rasul yang begitu banyak, hampir kenabian dan kerasulan dari kelompok Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian perununan kitab itu juga banyak di antara mereka. Di antaranya ada Injil, ada Taurat. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran di surah Ad-Dukhan ayat 32 ya, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa, bahwa mereka di zamannya termasuk terbaik dari Bani Israel. Disebutkan oleh Abul Aliyah, mereka mendapat keunggulan melalui kerajaan, para rasul, kitab-kitab, umat-umat di zamannya, karena pada setiap umat ada yang unggul. Yang unggul diantaranya adalah dari kelompok Bani Israel, walaupun orangnya cengkal-cengkal. Kemudian dengan umatnya Nabi Muhammad, bagaimana mereka? Tetap umatnya Nabi Muhammad lebih mulia, lebih unggul. Karena umat Bani Israel terdahulu itu di zamannya benar, mereka adalah orang-orang hebat di zamannya. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari seluruh nabi, maka Nabi Muhammad beserta umatnya jauh lebih unggul. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Imran ayat 110 ya, kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, karena kamu punya 3 karakter utama. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menganjurkan yang ma'ruf. Ini pun bukan hanya tugas para ustadz, para kiai, para ulama, para dai, tapi kita semua, saya, antum semua, yang ukurannya berbeda. Kalau kita yang bukan ustadz, ya ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Tidak boleh kita mendiamkan.
Seperti itu. Apalagi kalau dia dai ya, tidak boleh itu gumpluk di omadok. Ini sekarang para dai ini lek diundang baru ya. Memang repot sekarang. Tidak diundang, datang, tidak mau orang. Tapi kalau kita lihat, Nabi itu mendatangi. Karena itu sesekali ya, perlu kita ini mengadakan pengajian kayak di gunung-gunung, di desa-desa. Kami pernah pengajian di mana itu sama Abu Muhammad di dekat di B29 pernah. Kemudian ada lagi di mana itu ya, luar biasa. Kita waktu itu membahas masalah kuburan. Karena mereka ini sebagian besar mengagungkan kuburan. Terbukti mereka mengkijing ini kuburan. Mereka membuat tempat-tempat seperti itu. Dan kita sampaikan kenapa harus seperti itu. Nabi tidak menganjurkan, bahkan melarang dengan larangan yang keras. Alangkah lebih baiknya ini seandainya ada kepala desa, itu coba itu dirubah. Pertama harus diratakan dengan tanah. Tapi tidak mau loh Pak mereka ya. Ngamuk kadang-kadang. Tapi yang punya power ini siapa? Bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Yang punya power adalah mungkin pemerintah, mungkin orang yang punya wewenang di situ. Nah, itu enak nanti. Tinggal ngatur. Kemudian ada tulisan pengumuman. Tidak boleh mengkijing kuburan. Seperti yang kita lihat sekarang, rupanya mereka ini sudah mulai sadar. Karena apa? Habis nanti kuburan ini. Dikijingi. Terus bagaimana yang lain? Itu secara kasat mata. Apalagi secara agama. Harusnya tidak boleh. Cukup dengan nisan 1 atau 2 tapi kecil. Cukup dengan batu mungkin. Atau mungkin dengan sebagai tanda saja bahwa ini kuburan. Ini enggak kan, ono sing gawe mau seperti di Lumajang, umpamane di desa ya. Ini kuburan angker, apa nih sing angker? Kita seandainya boleh aduan gitu, siap saya ini. Wis turu ayo di kuburan angker ya apa, ndak ada apa-apa. Tapi ya repot ya. Jadi ini umat Nabi Muhammad mengalahkan umat-umat terdahulu disebabkan ta'muruna bil ma'ruf, karena menganjurkan kebaikan. Kemudian yang kedua, melarang kemungkaran. Ingat ya, menganjurkan kebaikan itu lebih mudah, tidak begitu berat. Tapi begitu melarang kemungkarannya, jangan main-main, resikonya cukup berat. Atau mungkin kita akan diusir dari kampung. Kita tidak ngomong saja orang nggak seneng, nggak ngomong ya. Tapi begitu ada acara ritual yang berseberangan dengan agama, kita tidak datang. Itu orang tidak seneng. Iki sampai ini kelompok Wahabi, mereka tidak tahu ya. Kita harus penuh dengan kasih sayang. Ayo kita ajak ke kajian sini, ke kajian sunnah. Itu nanti baru sadar. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Siapa Ustadz Hofar yang biasa ngimami di Masjid Al-Huda itu, dulu kan begitu, karena bapaknya kiai dan dia ditampilkan di masjid besar itu. Begitu dia mendengar kajian dari Ustadz Ghanim, orang-orang yang mengerti agama, ternyata ini bukan dari agama. Dia tanya-tanya sampai mengerti. Akhirnya ya itu, setengahnya ya dikucilkan, orang tidak suka. Kalau dulu dijadikan pemimpin tahlilan kayak ngono-ngono, berjanji dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ya, melarang kemungkaran itu jauh lebih berat.
Kalau memerintahkan kebaikan, mungkin resikonya orang itu tidak mau. Ayo mas, sampean nang masjid, oh enggak sampean disini, paling gitu. Tapi begitu kita melarang kemungkarannya, ada sanksi, Pak. Sampean kok tombok buntutan, tidak oleh loh. Aku kan kalah. Ya lek menang tidak apa-apa sampean ngomong-ngomong. Mau ya. Aku ini kalah. Harus saya menebus kekalahan ini. Jadi bukan ukuran agama lagi. Kemudian yang ketiga, wa tu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah. Ini yang membuat umatnya Nabi Muhammad lebih unggul. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi nikmat yang diberikan Bani Israel sebetulnya sangat banyak sekali. Di antaranya Allah menyelamatkan dari kejaran Fir'aun. Di mana Fir'aun beserta tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah dan mereka diselamatkan bersama Musa alaihissalam. Yang jumlahnya cukup banyak. Contoh-contoh seperti itu banyak lagi ya. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka. Mereka diberi manna wassalwa, satu makanan yang membuat fisik jadi kuat. Tapi kebanyakan manusia ini kufur nih. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian lanjut 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah wa la yu'balu minha syafa'atun wa la yu'khadu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Hendaklah kamu berhati-hati, jaga dirimu dari azab hari kiamat nanti. Yang azab ini seseorang tidak dapat membela orang lain, walaupun syai'ah, walaupun sedikit. Begitu pula tidak akan diterima syafaat dan tebusan, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayat yang mulia ini umum ya sifatnya, bahwa hendaklah kita takut kepada azab hari kiamat, terutama azab api neraka. Sampai-sampai Nabi menyatakan wattaqun nar walau bisikki tamar. Hati-hati kamu, takutlah kamu kepada azab neraka, walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Maksudnya, walaupun kamu bersedekah dengan yang sedikit, tidak apa-apa. Karena neraka ini mengancam. Bahkan Rasulullah ya, saking cintanya kepada umatnya, beliau pernah keluar malam-malam. Padahal beliau banyak istrinya. Kalau orang hanya ngumbar nafsunya, kok dadi metu bojo songo. Nah, iya kan gitu. Tapi Nabi menyempatkan keluar malam sambil mengatakan, andartukumun nar, andartukumun nar. Aku ancam kamu dengan api neraka. Beliau ucapkan, beliau datang ke beberapa tempat, andartukumun nar. Hati-hati kamu. Karena hidup ini akan berakhir di neraka atau di surga. Karena itu takutlah kamu. Jaga dirimu dari azab hari kiamat. Yang mana azab ini adalah seorang tidak bisa membela, menolong orang lain walaupun sedikit. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Seorang anak tidak bisa menolong bapaknya, kecuali di dunia. Kalau di dunia oke lah. Seperti mohon maaf, Haji Rumairama waktu itu anaknya terseret narkoba. Kenapa kok terseret narkoba? Karena musisi. Karena barang yang haram. Bagaimanapun tidak bisa itu. Musik ini haram apa enggak ya? Ya sudah, antum sudah tahu sendiri. Itu di dunia dia bisa menolong, mungkin dengan apa, duitnya banyak.
Tapi di akhirat tidak bisa. Kita bisa lihat ya, tidak bisanya seseorang menolong orang lain di akhirat, Nabiullah Nuh alaihissalam. Kurang apa Nabi Nuh? 950 tahun berdakwah. Yang Allah memberikan gelar ulul azmi. Anaknya Nabi Nuh angkat tangan, tidak bisa. Cuma Nabi Nuh mengharap. Sampai Nabi Nuh mengatakan, itu keluargaku ya Allah. Ada kasih, ada sayang, walaupun anaknya kafir. Itu keluargaku. Bukan, kata Allah, bukan keluarga. Dia khairus saleh, bukan orang saleh. Termasuk siapa lagi? Nabi Ibrahim tidak bisa menolong bapak. Nabi kita Muhammad tidak bisa menolong pamannya. Ya kalau Abu Jahal, Abu Lahab mungkin orang yang memusuhi dengan permusuhan yang sangat kejam ya. Tapi di situ ada Abu Thalib yang membela Nabi, melindungi Nabi, siap mati untuk Nabi. Tapi dia tidak beriman. Itu pun hanya mendapat keringanan. Itu pun karena karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib tetap masuk neraka. Walaupun itu pamannya Nabi, walaupun membela Nabi, karena dia kufur kepada Allah. Disebutkan dengan talqinan Nabi kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah. Ashhad lak, ucapkan kalimat la ilallah, aku nanti yang membela engkau di hadapan Allah. Kenapa? Karena pengorbanannya luar biasa. Fa'abah, tapi dia menolak. Akhirnya tetap harus masuk neraka, tapi paling ringan. Bagaimana paling ringan? Dipakai sandal dari api yang membuat otaknya mendidih. Allah, itu paling ringan ya. Ya Allah, kita berpikir ya, berat sekali ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini disebutkan wala yuqbalu minha syafa'atun. Tidak akan diterima syafaat pembela. Tidak diterima. Apa itu di surah Al-Imran ayat berapa? 91 ya. Ya. Innal ladina ya. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wala wiftadar. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mati dalam posisi kafir, maka tidak akan diterima tebusan mereka. Walaupun mereka menebus dengan sepenuh bumi ini emas, habis tetap Allah tidak mau menerima. Karena dia mati dalam keadaan kafir. Bayangkan orang yang paling dicintai ini siapa? Rasulullah. Karena dia utusannya Allah. Tapi tidak diterima sama Allah. Ketika dia menginginkan Abu Thalib supaya bebas dari api neraka, tidak. Karena dia kufur. Bahkan tidak cukup dengan itu, di surah Abasah apa Allah menyatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minkum yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu mereka akan lari min akhi, dari saudaranya, dari orang tuanya, dari istri dan anaknya, karena mereka sibuk, mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, sudah tidak menginginkan melihat istrinya. Ku bojoku ndek ini saiki yo, apa di pojok kono? Enggak. Anakku ndek ini saiki. Iya di dunia, di akhirat enggak. Terutama di 3 tempat ini, wis lali kabeh.
Itu jangankan kita ya, sampai para nabi, para rasul itu lupa ketika berada di 3 tempat. Coba sebutkan di mana waktu itu? Di mana? Di atas Sirat. Kemudian ketika pembagian kitab. Satu lagi. Apa itu ya? Pokoknya di 3 tempat ini. Di atas Sirat, pembagian kitab, ada satu lagi. Seperti itu, lupa ini. Seperti itu. Nggak ingat. Jangankan kita, para nabi mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan diriku, selamatkan diriku. Aku tidak tanya Fatimah anakku, Khadijah istriku, karena mereka ini orang-orang hebat ya. Walaupun Nabi tidak menanyakan, tetap dia akan masuk surga. Orang-orang hebat ya. Fatimah, Khadijah, apalagi istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wala yu'khadu minha adlun. Ini seperti ayat di ayat 90 tadi. Dan mereka tidak diterima tebusan darinya. Tidak diterima. Walaupun ya, kalau sekarang kan bisa nyokok, bisa selamat, bisa berulah ya, dengan uangnya yang banyak. Seperti yang zaman sekarang. Kasus siapa ini? Sambo. Mulai biyen kok soro temenan ya ngurus orang ini. Nggak selesai. Kenapa? Uangnya ada. Jelas dia bunuh orang, iki banyak kejahatan yang dilakukan. Seperti itu. Terus kayak tidak ada apa-apa. Ini sekarang Teddy Minahasa. Kalau dia Muslim ya, kalau Sambo ini Nasoro. Ini ya kasus juga. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Nah. Kemudian apa kata Allah? Walahum yunsarun. Mereka juga tidak akan ditolong, dibiarkan seperti itu. Dan mereka akan meringkuk dalam penjara api neraka. Karena itu solusi yang terbaik bagi kita apa? Supaya kita selamat dari kehinaan dunia, kehinaan akhirat, selamat dari siksa api neraka, selamat dari panasnya terik yang membakar tubuh ketika itu. Tapi Allah memberikan keselamatan. Syarat pertama adalah tanamkan tauhid, akidah yang sahih. Karena ini puncak agama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu aku meminta pertolongan. Ini inti agama di situ. Jadi berapa banyak ya, mohon maaf, ada orang yang sudah sholat, sudah puasa, tapi masih meyakini ada kekuatan di samping Allah. Kekuatan klenik-klenik, kekuatan haikal, kekuatan ini, ono wong pinter, ono wong iki, ono wong setengah gendeng. Aneh-aneh ya di Indonesia ini. Seperti, wojo iki, ojo liwat kene kesambet sampai. Kesambet apa nih? Ini jangan dianggap remeh loh, Pak. Seperti misalnya ada orang mengatakan, ojo liwat kono iki akeh demite. Ojo liwat. Lek liwat ndak apa-apa, tapi kudu amit-amit jabang bayi. Kadang-kadang aneh ya, begitu liwat mengucapkan salam kan. Loh nek wong ngene, woi salam ambek iki sing jogo petunggon iki ya. Bener ndak seperti itu? Kemudian
Yang kedua, setelah tauhid murni, akidah benar, maka kita dianjurkan itu menghidupkan sunnah Nabi. Apa saja yang beliau lakukan, apalagi yang beliau perintah, laksanakan. Apa kata beliau dalam satu hadis? Da'uni ma taraktukum. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minkum mastata'tu. Apa kata Nabi? Biarkan aku selama aku membiarkan kamu. Ojo ruwet. Sesungguhnya binasa orang-orang terdahulu disebabkan karena dua. Kasratu su'alihim, menanyakan sesuatu yang jelimet-jelimet yang mana sudah jelas perintahnya tapi tidak ditakok. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Padahal seandainya dia menyembelih sapi apapun sudah selesai, tapi sapi ini sing koyok yo apa, umure piro, warnanya apa, ruwet. Tidak seperti itu. Ini perintah ya sudah gitu. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka menyelisihi nabi mereka. Nabi tidak pernah melakukan ini. Oh tidak apa-apa, kan demi siar agama, demi kebaikan, tidak apa-apa ini. Kalau itu ukurannya, tiap orang akan mengatakan, oh kurang api iki kiai. Dulu itu ada orang ketika hak jim ya, bersin, itu dia mengucapkan alhamdulillah, betul. Tapi diiringi dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaget Ibnu Mas'ud. Loh iki ono tambahan. Dari mana ini? Kan bener ini. Pahalanya 2, sholawat ambil mengucapkan hamdalah. Nanti datang orang ketiga, itu kurang tepat atau kurang sempurna. Apa? Mari alhamdulillah, sholawat, maca ayat kursi. Akhirnya orang membuat model-model aneh-aneh seperti itu. Rusak tatanan. Karena itu waqtilafuhu ala anbiya'ihim, mereka selalu menyisihi nabi mereka. Ini sekarang ini yang agak sedikit gudung guyu ya. Itu saya pernah nyambangi orang hajian, tidak tahu dari mana orang ini. Travelnya mana tidak paham saya. Alhamdulillah Ustaz, saya di situ enak wis. Iya, anunya dekat, tapi bayarnya memang lumayan besar sampai 40 juta. Oh ya, terus di situ ditonton enak. Nanti sholat duha berjamaah. Ya. Siapa yang nyuruh seperti itu? Aneh-aneh kan? Lah kita ke sampai gitu. Wong ini, iya wong copo. Wonge ono, tapi wonge wong sopo ini. Iya, orang kan banyak, tapi jelawan dhisik. Kita kan harus punya filter. Nah, karena itu waqtilafuhum ala anbiya'i. Kemudian Nabi mengatakan wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu. Kalau aku melarang sesuatu, jauhi, jangan kamu kerjakan. Tapi sebaliknya, kalau aku memerintahkan kepadamu, fa'tu minhu mastata'tu, kerjakan menurut kemampuan. Salat malam ini, prakteknya Nabi berapa? 11 rakaat, 13 rakaat. Aduh, tidak mampu aku, tak gawe loro-loro siji. Boleh. Atau mungkin, sing penting kan pokoknya bengi tangi ya. Tidak nguyut tok ya. Iki ambil sholat witir sak rakaat. Boleh. Tapi ya kurang sempurna. Kenapa kita tidak menyempurnakan 11 atau 13 rakaat? Tapi mastata'tu menurut kemampuan. Begitu kita ngantuk tidur, enak aja, tapi ya coba apa sih ya? Seperti itu. Ini yang pertama ya. Jadi mentauhidkan Allah, menghidupkan sunnah. Kemudian yang ketiga, beramal soleh, membuktikan dengan amal soleh. Bisa dilihat di surah An-Nahl ayat 97.
Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannatu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, syaratnya harus beriman. Apa kata Allah? Kami akan menghidupkan dia di dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang makmur. Dan kami akan memberikan balasan jauh lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Kehidupan yang makmur itu adalah kehidupan yang aman, tenang, damai, sampai waktu yang sudah ditentukan. Mungkin sakit terakhir mati, tapi kehidupannya tenang. Dan matinya husnul khatimah. Kemudian kami akan memberikan balasan yang jauh lebih baik. Apa yang lebih baik? Surga. Yang kenikmatannya itu sudah jangan tanya. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basari. Yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam hati manusia, itu pun masih belum pernah. Jadi 3 hal ya solusinya. Yang pertama, mentauhidkan Allah, jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, menghidupkan sunnah. Dan yang ketiga, beramal soleh. Maka kita akan menjadi manusia yang sukses di dunia dan sukses nanti di akhirat. Ya, demikian saya kira. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan as-sholatu mi'rajul mu'minin? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Betul bahwa salat ini adalah mi'rajnya, naiknya orang-orang beriman menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di situ adalah kita dianjurkan untuk khusyuk melakukan sholat, seakan-akan kita naik menuju Allah, dan itu fokus. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk, mi'raj, naik, khusyuk di dalam sholatnya. Yang definisi khusyuk ini semua sudah tahu ya. Yang pertama, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka yakin seakan-akan bertemu dengan Allah. Maka dianjurkan untuk tahu artinya, ngerti maknanya. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Ini mi'rajul mu'minin. Maksudnya apa? Wa annahum ilaihi raji'un. Cepat atau lambat kita bakal mati. Karena itu Nabi menyatakan sholatu ala muwaddi'. Sholatlah kamu seperti orang yang melakukan sholat selamat tinggal. Kalau kita sholat isya, seakan-akan tidak nututi sholat subuh iki terakhir rupanya. Maka akan membuahkan kehusukan. Itu diantaranya. Ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berkaitan dengan 3 tempat keadaan yang tadi, yang kita itu tidak ingat siapa-siapa. Yaitu yang pertama yang dikatakan tadi di Sirot, yang kedua di mana? Di jembatan. Yang kedua di ketika menerima kitab, dan yang ketiga ketika mizan. Oh, masya Allah ya, betul. Yang ketiga di mizan. Yang pertama kita katakan apakah sedemikian ngerinya, Ustaz? Akhirnya kita tidak ingat siapa-siapa. Yang kedua,
keadaan mizan yang dijelaskan oleh para ulama, apakah benar-benar mizan seperti timbangan antara berat dan berat samping kanan kiri? Iya, nah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi kita tidak ingat di 3 tempat. Jangankan kita, para nabi, para rasul pun tidak ingat, kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad memang ada kekhususan. Sampai beliau menyatakan, aku tidak tanya anakku Fatimah, aku tidak tanya istriku Khadijah, tapi beliau mengatakan umatku. Kemudian pertama di atas sirat. Wah, ini mengerikan sekali ya. Begitu sampean lengah, tapi ya bukan ukuran itu ya. Bukan orang yang hebat, pencaannya, pesilat, bisa selamat, bukan. Ukuran tetap di amalnya. Walaupun orang itu lumpuh sekalipun ya, tapi amalnya memenuhi syarat, bekalnya cukup, dia akan selamat. Kemudian yang kedua, ketika berterbangan kitab-kitab catatan, sebagian akan menerima dengan tangan kanannya, sebagian dengan tangan kirinya. Yang tangan kanannya akan selamat. Ndak bisa moro-moro, ndak wis tak singkitno tangan sitok wis jane ndak nerimo sebelah kiri, ndak bisa. Karena ukurannya bukan di pinter-pinteran, di amalan. Kemudian yang ketiga di mizan, timbangan. Timbangan itu bagaimana? Seperti yang ditanyakan oleh Abu Muhammad. Yaitu sebagian ulama mengatakan seperti mizan timbangan ini. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain, hanya Allah yang tahu. Bagaimana model mizan ini? Apa timbangan seperti di pasar itu? Tidak ya. Tapi yang jelas Allah akan menunjukkan keadilannya kepada hambanya. Dan Allah la yudlamu syai'ah, tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Timbangan ini ya misterius, tapi yang jelas ada timbangan, ada mizan. Hanya Allah yang tahu. Apa koyok timbangannya areng? Tidak tahu. Apa timbangan emas? Tidak paham. Tapi yang jelas ditimbang, ada mizan. Bahkan di dalam ayat yang lain yang antum mungkin sudah hafal ya, fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya lain, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Ringan timbangan kebaikannya, mendominasi kejahatannya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah api neraka. Jadi kesimpulannya, tidak tahu, hanya Allah tahu. Yang tahu bagaimana bentuk timbangan ini. Begitu saya kira. Assalamualaikum. Ustaz, untuk anak laki-laki itu kewajibannya memberi nafkah kepada ibunya, apakah nunggu setelah bapaknya meninggal atau ibunya dalam kondisi ekonomi yang kurang baik? Kalau misalnya ternyata yang kurang baik, kondisi ekonomi anak laki-lakinya yang baru berkeluarga, itu gimana Zat? Sedangkan ibunya misalnya masih punya pendapatan, pensiunan dan sebagainya. Wajibkah anak laki-laki ini memberi nafkah untuk ibunya yang masih mampu ekonominya gitu aja? Tidak ya, begini, na'am, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang jelas ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena mereka menjadi pemimpin dianjurkan memberikan infak kepada siapa? Bukan kepada ibunya, tapi kepada tanggung jawabnya istri dan anaknya. Kemudian ibu ya juga harus kita pantau ya, bagaimana keadaan ibu kita. Tapi kalau ibu kita sudah cukup ya sudah, tidak ada masalah. Kita mungkin sesekali tidak ada masalah. Tidak sampai diberi beban yang sangat berat. Beban itu kepada istri dan anak kita. Tapi kalau si ibu ini mungkin terlilit hutang misalnya, bermasalah, ya harus kita perhatikan. Bagaimanapun itu ibu kita, di samping kewajiban kita kepada istri dan anak, kita lihat. Misalnya kalau enggak ibunya di penjara misalnya, harus bayar sekian juta. Kalau perlu mobilnya jual untuk kepentingan ibunya. Itu kalau posisi darurat. Tapi kalau yang biasa-biasa, berapa banyak kita lihat ya, malah ibunya yang kaya. Anak-anak itu melarat kabeh. Ya apa kok iso? Ada yang seperti itu. Saya pernah ketemu seseorang, padahal orang ini bukan melarat ya, cukup dah.
dia punya Pajero, dia punya apa? Pajero tahu ya, panas jauh penjero. Nah, itu apa namanya? Saya tanya, sampean ki ate nang ndi, Mas? Aku ate nyusul ibuku. Ini ibu sampean di desa. Terus sampean biasa ya ngasuh? Oh, enggak, aku sing dikai mbek ibu. Ibunya ngasih dia. Nah, kon nek kurang nak omong nang aku ya. Luar biasa iki sapa iki? Mantap sekali ini ya. Kok bisa? Ibunya yang ngasih. Iya. Kapan tuh saya mau beli mobil kurang duit terus ya nang ibu, ya apa Bu, aku kurang. Oh iya. Apa? Iki panas jauh penjero ya. Betul ini. Nah, jadi kesimpulannya kalau tidak darurat ya tidak harus seperti itu. Tapi kalau istri dan anak wajiban mutlak. Begitu. Sudah. Ada lagi? Sampun. Nah, cukup ya, insyaallah sudah masuk 4:30. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.